Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adikku yang saya banggakan, insyaallah kita akan membahas hadis-hadis seputar puasa. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas masalah segera berbuka ketika masuk waktu sholat maghrib. Segera berbuka dan mengakhirkan sahur. Tapi ketika sudah kumandang adzan subuh, kalian masih makan, nah lihat dulu puasa apa. Kalau puasa sunnah lanjut aja, makan terus, tapi nanti nggak puasa, kan nggak wajib puasa sunnah. Ya, kalau mau puasa ya berhenti, sudah kadung, lauknya enak lagi, tanggung. Udah adzan, Allahu Akbar, lanjut. Puasa Ustaz? Enggak puasa. Enggak apa-apa. Puasa nadar. Puasa nadar juga begitu. Masih makan. Adzan subuh sudah kumandang, waktu subuh udah masuk. Gimana tuh? Ya terserah. Kalau kamu mau puasa besok, puasa nadarmu, ya berhenti. Tapi kalau nggak jadi puasa saya besok, lanjut makan aja, boleh, nanti diganti waktu yang lain. Puasa nadar, puasa kodok juga begitu, puasa kafaroh juga begitu. Kodok Ramadan terserah. Kamu masih puasa, kamu masih makan sahur, sudah masuk waktu subuh, terserah. Kalau kamu besok mau puasa ya harus berhenti. Tapi kalau besok besok nggak usah puasa aja, lanjut aja makan. Jadi besok nggak jadi mengkodok. Kapan mengkodoknya? Waktu yang lain. Kan banyak waktu kodok ya. Tapi kalau puasa Ramadan nggak bisa. Kalau kamu masih makan dan sudah masuk waktu subuh, harus berhenti. Harus berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa atimmus siyama ilal lail." Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Maksudnya apa? Minal fajr. Kalau sudah fajr shadiq masuk waktu subuh, harus berhenti. Tapi Ustaz, sahabat Umar itu dia makan sahur, terus sudah ada adzan, terus masih lanjut. Kan kita nggak tahu itu adzan apa? Itu adzan pertama apa adzan kedua? Kalau adzan pertama ya makan terus karena itu belum masuk waktu subuh. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh, ya. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini adalah pemahaman mayoritas para ulama. Hadis selanjutnya. Juga kemarin kita sampaikan berbuka yang paling bagus adalah pakai rutab. Wa huzzi ilaiki bijidi'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiya. Mau melahirkan aja wanita itu bagusnya makan rutab supaya tenaganya kuat. Apalagi yang sudah kehabisan tenaga. Sehari nggak makan rutab langsung pas buka jas. Semoga nanti di sini ada rutab. Kalau nggak ada rutab,
kurma. Amin nggak ini? Amin. Kalau nggak ada kurma, air putih ada. Air putih ada. Ya. Kalau nggak ada kurma katanya kambing gitu ya. Kambing yang sudah dimasak mas, bukan kambing hidup. Kambing hidup nggak bisa dimakan. Kita lanjut lagi. Sahur juga begitu. Sebaik-baik makanan sahur adalah kurma juga. Insya Allah. Hadis selanjutnya. Kita baca bersama mas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Faqala rajulun minal muslimin fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Faqala ayyukum misli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini falamma abau ayyantahu 'anil wisal wasala bihim yauma thumma yauma thumma ra'awul hilal faqal law ta'akhkharal hilalu lazidtukum kal munakkili lahum hina abau ayyantahu muttafaqun alaih. Enak ya bacanya? Besok bacanya gitu lagi ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang. Anil wisoli, dari puasa wisol. Dari puasa wisol. Lah puasa wisol itu apa? Puasa wisol adalah puasa yang malam harinya tidak makan. Malam harinya tidak makan. Jadi kalau saya mulai puasa besok hari apa? Rebu sampai sore. Maghrib saya nggak makan, Isya saya nggak makan, ya kan? Sampai jam 12 saya nggak makan, sahur saya nggak makan, pagi saya nggak makan, siang sore lagi baru makan. Itu namanya puasa wisol. Puasa yang malam harinya tidak makan alias tidak minum juga. Kalau minum Ustaz sama, nggak makan nggak minum malam harinya. Bisa 1 malam, bisa 2 malam, bisa 3 malam. Paham ya? Berarti kalau 1 malam nggak makan, berarti puasanya 2 malam. Puasanya 2 siang, 2 hari, 1 malam, ya enggak? Kalau 1 malam nggak puasa, 1 malam nggak makan, wisolnya 1 malam, berarti puasa 2 hari, 1 malam. Kalau wisolnya dia 2 malam nggak makan, berarti berapa hari itu? 3 siang, 2 malam nggak makan. Itu namanya wisol. Ada TV juga namanya TV wisol. Wisol itu artinya terus menerus, bersambung. TV wisol, semoga TV-nya terus menerus, ya kan, hidup terus lancar. Tapi kalau puasa wisol, puasa yang malam harinya tidak makan, tidak minum. Mulai maghrib nggak makan sampai sahur lagi nggak makan. Itu namanya wisol. Berarti wisol itu ada yang
2 hari 1 malam, ada yang 3 hari 2 malam. Pokoknya kalau malam nggak makan apapun namanya wisol. Kira-kira kita kuat nggak itu mas? Nggak kuat ya. Nah, tapi sahabat itu banyak yang kuat. Sahabat banyak yang kuat. Padahal di sana kalau musim panas, panas banget, cepat haus. Dan tidak ada AC zaman dulu. Tidak ada AC, tidak ada mobil, tidak ada bis, tidak ada pesawat. Adanya unta, keledai, kuda, embek ya. Gitu. Tidak ada AC panas. Dan puasanya di sana satu panas, yang kedua jamnya lebih panjang. Sini kita puasa 13 jam, sono 15 jam. Makanya di sini kalau sudah ada kumandang asar, kita sholat asar, sebentar lagi kita berbuka. Tapi sono setelah sholat asar lama nunggunya mas, nunggu lama. Tapi para sahabat masya Allah mampu puasa wisol. Nah Rasulullah, tapi Rasul melarang anil wisol, puasa wisol. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki minal muslimin, dari kalangan orang muslim, dari di antara sahabat. Ada seorang laki-laki di antara sahabat yang bertanya kepada Rasul, fa innaka, maka sesungguhnya engkau Rasul tuwasilu, Rasul puasa wisol. Ya Rasulullah, hai Rasul. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau tuwasil, puasa wisol. Ya Rasul, hai Rasul. Rasul melarang kita untuk puasa wisol, tapi Rasul kok puasa wisol sendiri. Boleh nggak pertanyaan ini mas? Boleh. Pertanyaan ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangat puasa wisol. Jadi sahabat tuh pengen niru persis seperti apa yang dilakukan Nabi. Nabi wisol, sahabat pengen wisol. Dan sahabat kuat. Ini berarti pertanyaan menunjukkan mereka pengen wisol seperti Nabi puasa wisol. Faqala, terus Rasul bersabda, wa ayyukum, mana di antara kalian misli, yang sepertiku. Wa ayyukum, mana di antara kalian misli, yang bisa seperti aku. Maksudnya apa? Kalian tidak bisa seperti aku. Ini sesungguhnya aku abitu, tidur. Yut'imuni, aku diberi makan Robbi, oleh Tuhanku. Wayaskini, dan aku diberi minum. Aku kalau tidur, Allah memberiku makan, memberiku minum. Jadi kuat. Rasul bilang gitu. Kalau aku puasa wisol itu karena aku kuat, karena Allah Subhanahu wa taala ketika aku tidur, Allah memberiku makan dan memberiku minum. Jadi Rasul puasa wisol. Nah, terus sahabatnya pengen puasa wisol seperti Nabi. Terus Rasul bersabda, jangan kalian wisol seperti aku, jangan. Karena kalian sama saya beda. Bedanya di mana? Aku Rasul kalau tidur, Allah memberi aku makan dan memberi aku minum. Maksudnya apa mas? Memberi makan dan memberi minum. Bukannya kalau puasa itu makan dan minum itu batal. Kenapa kok Rasul bersabda, aku wisol ini karena Allah memberiku makan dan memberiku minum ketika saya tidur. Paham ya? Tidur siang, dikasih Allah makan, dikasih Allah minum. Bukannya batal Ustaz kalau ya, makan dan minum ketika puasa. Lah ini maksudnya makan dan minum yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ketika puasa, sehingga Rasulullah kuat dan mampu puasa wisol itu makanan dan minuman yang kayak apa? Mayoritas ulama mengatakan makan dan minum yang Allah berikan kepada Nabi itu adalah kekuatan. Kekuatan seperti kekuatannya orang yang makan dan orang yang minum.
Jadi Allah memberi dia kekuatan. Kan kalau ada orang nih Mas, lapar, terus makan, jadi kuat nggak? Kuat. Nah, Rasul nggak makan dan nggak minum, tapi diberi Allah kuat, seperti kuatnya orang yang makan dan minum. Bisa Ustadz? Bisa. Apa sih yang nggak bisa? Kalau Allah mengatakan kun, maka semuanya menjadi ya kun. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, itu jadi memberi makan dan memberi minum itu bukan berarti terus makanan tiba-tiba datang ke mulut Nabi, minuman terus. Enggak. Maksudnya menurut mayoritas ulama ini adalah kekuatan. Allah beri kekuatan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi itu kuat seperti orang yang makan dan minum. Nah. Sebagian ulama ada yang bilang Mas, lah mungkin saja katanya, mungkin saja makanan dan minuman yang Allah berikan kepada Nabi itu makanan dari surga dan minuman dari surga. Makanan dan minuman dari surga Allah berikan kepada Nabi. Batal enggak? Ya enggak batal. Kan minuman dan makanan dari surga. Bukan makanan dan minuman di dunia. Makanan yang membatalkan, makanan dan minuman yang membatalkan orang puasa itu apa tuh Mas? Makanan dan minuman di dunia. Kalau makanan surga kan beda hukumnya. Makanan surga itu beda hukumnya dengan makanan dunia. Makanan surga beda. Oh, makanan dunia kalau kamu makan, kamu harus ngeluarin ampasnya. Betul enggak? Kalau kamu makan dan kamu minum, kamu harus ngeluarin ampasnya. Ya. Baik ampas benda cair maupun ampas benda setengah cair setengah padat. Iya enggak Mas? Gitu. Kalau kamu besok di surga makan makanan di surga yang nikmat, minum minuman surga yang nikmat, buang ampas enggak? Enggak. Kamu akan mengeluarkan keringat. Keringatnya, baunya kecut apa wangi? Wangi. Jadi yang buah makanan, minuman, buah-buahan yang kamu minum itu nanti akan mengeluarkan ampas. Ampasnya apa? Berupa keringat. Tapi keringatnya wangi. Tuh. Nah, siapa? Bisa saja makanan dan minuman yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu makanan dan minuman dari surga. Makanya enggak batal bahasanya. Kemudian nomor 3, makanan dan minuman yang dimaksudkan apa? Ini menurut Imam Ibnu Qayyim. Makanan dan minuman yang Allah berikan kepada Nabi adalah makanan minuman rohani. Makanan rohani, minuman rohani. Apa itu makanan dan minuman rohani? Ya. Nikmat beribadah. Nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat berpuasa, nikmat sholat. Karena orang rohaninya nikmat, maka dia tidak butuh makan dan minum. Besok kemungkinan kalian akan ngalami. Jadi saking senengnya kamu makan dan minum, enggak, kamu lupa makan, lupa minum. Kapan itu? Ketika jadi pengantin. Udah jadi pengantin. Kalau nggak diingatkan bapaknya, makan lupa makan Mas. Saking apa? Senengnya apa sedihnya Mas? Saking senengnya. Mas makan Mas. Wah kalau nggak diingatkan nggak makan itu. Dari pagi repot ya kan. Wah dandan. Nanti ketemu. Nanti siap-siap bilang qabil tu nikah gitu. Wah latihan 5 jam Mas. Nggak makan nggak minum. Malam-malam juga nggak tidur. Nggak butuh tidur dia, saking nikmatnya. Nggak butuh makan dia, saking nikmatnya. Nggak butuh minum dia, saking nikmatnya. Nah, terus nanti ketika sudah qabil tu nikah, terus masuk ke dalam kamar, teler dia, tidur. Lah, capek. Itu contohnya Mas ya. Itu contohnya. Kalau orang nikmat banget itu. Nah, contoh kalian
ngobrol sama teman kalian, ya habis ujian terus kalian ngobrol, enggak ngobrol, main. Oh saking senengnya main poli. Wah, kalau enggak ada bel berhenti mungkin lanjut kali ya sampai malam, sampai pagi main poli. Saking nikmatnya. Jadi ini Ibnu Qayyim adalah makanan dan minuman yang Allah berikan kepada Nabi itu adalah makanan dan minuman rohani. Apa itu? Nikmat bermunajat kepada Allah, nikmat sholat, nikmat doa, nikmat puasa, sehingga nggak butuh lagi makanan dan minuman. Ya betul, semuanya betul ini. Berarti betul semuanya betul. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak. Kemudian para sahabat falamma abau, ketika para sahabat abau itu enggan, tidak mau menuruti perintah Nabi. Perintah Nabi apa? Jangan puasa wisol. Tapi sahabat falamma abau, ketika sahabat tidak mau mengindahkan larangan Nabi, abau, enggan ya, mengindahkan larangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu yang pijet-pijet itu? Sama pijet juga begitu, Mas. Saking nikmatnya pijet lupa pelajaran. Sampai lupa pelajaran. Nah, falamma abau, ketika para sahabat itu enggan an yantahu berhenti dari puasa wisol. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa wisol bihim bersama sahabat yauman sehari. Puasa wisol sehari itu apa, Mas? Berarti pagi, siang, sore nggak makan, malam sampai subuh nggak makan lagi, terus puasa siang sampai sore. Ini namanya puasa wisol 1 hari. Jadi ketika Rasulullah melarang sahabatnya jangan wisol, tapi sahabat masih pengen wisol, saking semangatnya mereka beribadah. Para sahabat pengen tetap wisol. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama sahabat puasa wisol sehari. Summa yauman, kemudian sehari lagi. Berarti puasa wisolnya 3 hari 2 malam. Faqala summa ra'au hilal. Kemudian Rasul dan sahabat melihat bulan sabit tanggal 1 Syawal. Berarti besoknya tidak puasa lagi, selesai puasa Ramadan. Faqala, kemudian Rasul bersabda, lau ta'akhkharal hilalu, seandainya bulan sabit Syawal itu tidak muncul, mundur, seandainya bulan sabitnya itu tambah hari lagi, lazidtukum, pasti aku akan puasa wisol, aku akan nambah puasa wisol bersama kalian. Supaya apa? Kal munakili. Jadi Rasul itu, Mas, ngelarang puasa wisol. Tapi ketika para sahabat pengen ngotot, pengen wisol, terus Rasul ngajak mereka wisol bareng. Untuk apa, Mas? Kal munakili, untuk memberi pelajaran lahum kepada sahabat. Hina abau ayan tahu, ketika mereka tidak mau berhenti wisol. Nah, jadi Rasul ngajak wisol mereka itu untuk memberi pelajaran. Seakan-akan Rasul bilang, ayo wisol bareng. Untuk memberi pelajaran sahabat, supaya sahabat tahu kalau
Ada perbedaan antara mereka dengan Rasul. Rasul meskipun wisol, terus Allah memberi makan Rasul dan memberi minum Rasul, sedangkan sahabat tidak seperti itu, dan sahabat jangan puasa wisol karena tidak diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Rasul ngajak wisol bersama sahabat itu untuk memberi pelajaran kepada mereka. Tuh rasakan tuh, kamu haus, kamu kehausan, kamu kelaparan. Tuh rasakan, aku enggak. Makanya jangan puasa wisol. Berarti Rasul tetap melarang para sahabat untuk puasa wisol. Nah, berarti hukum puasa wisol apa, Mas? Larangan, tidak boleh puasa wisol. Dan ini ya, merupakan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan dilarang, haram puasa wisol. Dilarang puasa wisol. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nulis kitab ini mengatakan puasa wisol itu adalah termasuk kekhususannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hanya khusus Nabi Muhammad yang boleh wisol, umatnya tidak boleh wisol. Kemudian ya, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan keringanan yang memang kalau pengen ngotot, pengen wisol boleh, tapi hanya sampai sahur. Harus makan ketika waktu sahur. Nah, ini pengecualian. Ya, kalau memang pengen ngotot wisol boleh, silakan. Maghrib dia nggak makan, tapi nanti kalau sahur harus harus makan. Kalau sahur harus makan. Supaya apa? Supaya tidak wisol. Supaya tidak wisol. Jadi kalau mau, kadang-kadang kan begini, Mas. Ada orang yang kalau maghrib makan terus kenyang. Kekenyangan, sholat tarawih ngantuk. Ya enggak, males, enggak khusyuk, kekenyangan. Itu kakinya gemeter, sholat tarawih. Ada yang kalau begitu sebaiknya saya nggak makan. Ketika pas waktu maghrib saya nggak makan, saya nggak minum. Nggak apa-apa. Supaya nanti saya sholat tarawihnya kuat. Silahkan. Kalau memang badanmu kuat, silahkan. Kalau lapar kan tidak ngantuk, ya kan? Bisa khusyuk, silahkan. Tapi jangan wisol. Kalau nekat wisol, wajib makan ketika waktu sahur. Dalilnya apa itu dalilnya? Dalil adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuwasilu, jangan kalian puasa wisol." La tuwasilu, jangan sekali-kali kalian puasa wisol. Makanya tadi bilang Imam Syafi'i pendapatnya puasa wisol tidak boleh. Begitu juga mayoritas ulama. Mayoritas ulama juga bilang tidak boleh. Tapi fa'ayyukum, siapa saja aroda yang ingin an yuwasila puasa wisol, fal yuwasil, lakukan puasa wisol ilas sahari, sampai waktu sahur. Kalau mau wisol silakan. Tapi kalau sahur wajib makan. Kalau sahur wajib makan, berarti tidak ada wisol. Nah, ini berkaitan dengan puasa wisol. Puasa wisol sudah clear. Puasa wisol sudah selesai. Hadis selanjutnya ditirukan, Mas. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Malam yada' qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lahu. Nah, ini berkaitan dengan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Ya, nanti makan dan minum itu adalah perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasanya. Makan sengaja batal, minum sengaja batal. Nanti kita akan bahas orang diinfus Ustaz, batal enggak? Sontek Ustaz, batal enggak? Cabut gigi Ustaz, batal enggak? Dibekam Ustaz, batal enggak? Muntah Ustaz, batal enggak? Nah, nanti kita bahas. Sekarang yang kita bahas adalah perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ya, puasanya sah tapi pahalanya berkurang, bahkan kadang-kadang hilang pahalanya. Dia cuma lapar dan haus dan gugur kewajiban puasa, tapi pahalanya tidak ada. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Malam yada' qaulaz zuri wal amali bihi wal jahla. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan bohong, wal amali bihi, perbuatan bohong, ada ucapan bohong, ada perbuatan bohong. Wal jahla, jahla itu berbuat kebodohan, berbuat kebodohan kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Ya, apa itu berbuat kebodohan? Berbuat maksiat. Sebab siapapun yang berbuat maksiat berarti bodoh. Berbuat kebodohan itu artinya berbuat maksiat, baik maksiat terhadap diri atau maksiat kepada orang lain. Ini tiga hal. Satu, dusta, berkata dusta, berbuat pekerjaan perbuatan dusta, dan maksiat. Jahil, berbuat kebodohan, artinya maksiat diri sendiri maupun kepada orang lain. Ucapan dusta apa, Mas? Bohong. Ya kan? Namamu siapa? Namanya itu Zaid. Kira-kira ditanya, namamu siapa? Muhammad. Ah, bohong dah. Ya enggak? Bohong. Dia jualan. Dia jualan. Ya. Jualan telur. Jual telur. Telur ayam negeri, Mas. Telur ayam negeri itu, telur. Dibilang telur ayam kampung. Telurnya telur apa ini, Pak? Telur ayam kampung, padahal telur ayam negeri. Lah kok telur ayam kampung gede-gede? Oh, memang ayamnya gede katanya. Nah, ini namanya berdusta. Jadi, menghilangkan pahala puasa. Atau berbuat kedustaan, Dia nggak ngomong, Mas, dia nggak ngomong. Tapi dia melakukan kebohongan. Tangan dan kakinya yang melakukan kebohongan. Contohnya apa? Dia jual jeruk, ya, apel, jeruk, manggis, dia jual buah, dia jual buah-buahan.
Ini plastik. Yang mau membeli disuruh ambil sendiri, kasih plastik. Akhirnya yang beli di situ milih, ya kan? Milih yang paling bagus terus dimasukkan plastik. Nah, saya ini orang yang melakukan kebohongan. Contoh, saya penjualnya. Terus timbangan saya di sini, Mas. Ini saya timbang. Ketika saya timbang dan akan saya berikan kepada dia, pilihan dia saya tukar dengan jeruk yang kecut-kecut yang saya siapkan di sini. Saya siapkan di sini. Dia nggak tahu. Setelah saya timbang, nah, dengan kecepatan tangan saya, ya, yang bagus pilihan dia ini saya tukar dengan jeruk yang sudah saya siapkan di kantong yang warnanya sama. Ini isinya ini separuh kecut, separuh asam. Kecut semua dong. Ya. Separuh kecut, separuh manis. Akhirnya terus silakan. Akhirnya dia bawa pulang sampai rumah buat berbuka puasa. Dikira manis ternyata kecut. Berarti yang pedagang yang melakukan perbuatan dusta itu pahalanya pahala puasa berkurang, bahkan bisa hilang. Wal jahl, perbuatan jahil, kebodohan alias maksiat. Ya, maksiat. Apa itu maksiat? Pacaran. Iya toh? Nah, itu maksiat itu. Sudah ngerti puasa, malah dibuat kesempatan puasanya untuk jalan bareng. Yuk ngabuburit. Pacarnya diboncengkan di sini. Terus dia bilang, "Dek, ini puasa lemes, pegangan aja biar nggak jatuh." Untung ya Mas, untung Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau tidak langsung dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, nggak langsung dihukum. Kalau langsung dihukum, mudhyar dia mereka berdua. Makanya ketika berbuat maksiat seperti itu harus takut. Jangan-jangan saya ke situ terus ketabrak mobil, ya kan gitu kan? Harus begitu, harus takut. Kalau nggak ketabrak mobil, ketabrak becak, ya kan? Tangannya masuk ke ruji-ruji becak, ya kan? Nggak bisa ditarik-tarik. Nah, itu namanya itu puasanya sah, gugur kewajiban, tapi nggak dapat pahala. Naudzubillahi min dzalik. Falaisa lillahi, maka Allah tidak hajatun, butuh. Allah tidak butuh. Ayyada atau amahu, dia meninggalkan makan dan minum, sampai meninggalkan makan dan minum sampai haus, sampai lapar. Allah nggak butuh puasanya, alias Allah tidak sudi memberi pahala puasanya. Nah, ini berkaitan dengan, pokoknya kalau maksiat apa saja itu bisa menghilangkan pahala puasa. Dan gini Mas, perbuatan dosa itu bisa menjadi besar. Dosanya kecil bisa menjadi besar, dosanya besar bisa jadi lebih besar. Apa yang mempengaruhi seperti itu? Bisa dipengaruhi dengan waktu, tempat, dan pelaku. Waktu, tempat, dan pelaku. Saya tulis. Takdumul maksiatu. Dipengaruhi 3. Al-makan. Makan ini tempat, bukan makan minum. Az-zaman, sama al-fa'il, pelaku.
pacaran haram. Dia pacaran di masjid. La haula wala quwata illa billah. Untung kita ini sabar. Kalau nggak sabar, kita tempeleng dia. Gitu. Ya. Sholat jamaah lagi mas, sama pacarnya itu. Sholat jamaah. Pacarnya di belakang, terus sawu sufufakum. Astagfirullahaladzim. Ya. Pacaran itu dosa di masjid, dosanya tambah gede. Nyolong haram. Di Masjidil Haram nyolong mas. Copet. Ketika orang desek-desekan mau cium Hajar Aswad, tangannya itu wah sana kemari, kesana kemari. Kadang-kadang masuk keleknya orang, keteknya orang. Masuk itu. Karena tangannya cari lubang, cari itu apa dompet, cari tas itu. Dosanya lebih tambah gede. Tempat, waktu. Berbuat maksiat, pacaran haram, nyolong haram, korupsi haram, ya. Melihat-lihat yang aurat-aurat haram. Tapi haramnya tambah gede jika dilakukan di 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum, termasuk bulan ini, bulan Rajab. Terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 sendirian, Rajab. 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini lebih haram lagi karena tempat, karena waktu. Tadi saya kasih contoh, pacaran haram, pacaran di bulan Ramadan, ngerti puasa pacaran, bonceng-boncengan. Dasar katanya ini, bilangnya ngabuburit katanya. Memang kalau ngabuburit terus nggak dosa begitu? Dosanya membesar, Tetap dosanya 1, maksiat 1, dosanya 1, tapi dosanya membesar. Fa'il, pelaku. Ya. Besok kalian hafal Quran, pinter agama, melakukan perbuatan dosa. Beda dosanya mas dengan orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, ya kan? Dia melakukan dosa, nggak hafal Quran, ya. Dia nggak ngafal Quran, dia bodoh, dia mikir berat, nggak bisa berbuat dosa. Beda dosanya dengan yang hafal Quran, pinter agama, ya. Titelnya tinggi. Paham agama, pinter ngaji kitab, suka ceramah. Kalau dia berbuat maksiat, maksiatnya tambah gede karena dia ngerti. Paham ya mas? Satu lagi berkaitan dengan ini, masalah ini yang akan kita pelajari, ini masalah dewasa. Gimana ini mas? Kalian udah dewasa belum itu? Sudah. Sudah ya. Satu hadis nanti saya jelaskan panjang lebar. Kita tirukan tapi mas, mungkin 7 menit selesai. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakakum liirbihi muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim wa zada fi riwayah fi Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menciumnya. Ya kan, suami istri. Sedangkan Rasul puasa di bulan Ramadan. Wa yubashiru, dan Rasul mencumbu Aisyah. Ya, ini saya nggak jelaskan. Nanti besok kalian tahu.
Wa huwa sedangkan Rasul shaimun itu sedang puasa Ramadan. Walakinnahu akan tetapi Rasul kana amlakakum itu orang yang paling bisa menahan liirbihi nafsunya. Nah, jadi ibu kita Aisyah bilang, aku dicium Rasul, aku dicumbu Rasul di waktu puasa bulan Ramadan. Siang apa malam? Siang, kalau malam nggak usah dibahas. Iya kan? Di siang hari sedangkan Rasul puasa. Kemudian ibu kita Aisyah bilang, Rasul itu orang yang paling mampu menahan dirinya, menahan nafsunya. Berarti ini langsung to the point. Berarti hukum mencium istri dan mencumbu istri apa hukumnya? Ini ada ulama berbeda, tapi saya pilihkan satu mas ya. Saya pilihkan satu, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Apa itu pendapatnya Imam Syafi'i? Ini cocok, bagus, ya, dan kuat dalilnya. Kalau dia mampu menahan diri, ciumi aja, boleh. Tapi kalau nggak mampu menahan diri, jangan. Nah, ini Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad, tambahannya Imam Ahmad apa? Bagus juga. Imam bilang, kalau dia itu nafsunya gede, makruh dia puasa, makruh dia mencium istrinya. Kalau dia tahu nafsunya gede, dia ini orang nafsunya gede. Ya. Nah, gimana ini? Kalau dia tahu kalau dia itu nafsunya gede, makruh dia mencium istrinya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti bablasan. Ya. Nah, makanya besok kalau menikah, kalau bisa jangan mepet Ramadan ya. Jauh-jauh bulan Ramadan. Nah, setelah Ramadan aja dah. Ya. Iya mas, orang Ramadan itu puasa Ramadan menyehatkan badan. Setelah puasa bulan Ramadan tambah 6 Syawal, nikahlah habis itu nikahlah. Jadi kalau Imam Syafi'i bilang, kalau dia mampu menahan diri, silakan Rasul aja melakukan. Tapi kalau dia tahu dia tidak bisa menahan diri, jangan, haram, jangan dilakukan. Tapi kalau kalau Imam Ahmad bilang, kalau dia tahu kalau dia itu memang nafsunya gede, makruh dia, jangan. Nah, kita ambil Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ada tambahan dalil yang untuk memperkuat pendapat Imam Syafi'i. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas melihat annahu sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun fasa'alahu anil mubasyarati lis-shaimi farakhasa lahu. Wa atahu akhar fasa'alahu fanahahu fa idzal ladzi rakhasa lahu syaikhun wal ladzi nahahu syabun. Suatu hari Rasul didatangi 2 orang laki-laki. Yang satu, Rasul, boleh enggak Rasul saya menciumi istriku di siang hari bulan Ramadan? Rasul bilang enggak apa-apa. Datang lagi ada orang, Rasul, boleh enggak aku menciumi istriku, tak cium-cium di siang Ramadan? Boleh enggak? Cium tangan? Bukan, cium-ciuman. Cium-ciuman. Boleh enggak Rasul? Rasul bilang, jangan. Ternyata yang dibolehkan itu mas, wong tuwek. Ya tak? Yang dilarang adalah pemuda. Orang yang kuat masih muda, jangan. Tapi kalau tuwek, silahkanlah tuwek. Kalau tua itu kan tenaganya ya, dikit ya kan, lemes ya kan. Nah, terakhir. Paham ya? Nah, ini saya itu mau jelaskan tapi ini ada dalilnya.
kelanjutan pelajaran itu, tapi saya lihat kalian masih kecil-kecil, gimana? Nah, terus Ustadz, ini contoh Ustadz, maaf ini maaf, dia ciuman sama istrinya, cuma ciuman aja Ustadz, tapi terus keluar, paham ya maksudnya? Mayoritas ulama puasanya batal dan harus mengkodok, tapi tidak perlu bayar kafarat. Paham ya? Besok jangan dilakukan. Ya. Gitu ya. Gitu. Kalau ngelamun Ustadz, ngelamun, bayang-bayangin terus keluar. Mayoritas ulama mengatakan puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal karena dia nggak ngapa-ngapa. Yang ngapa-ngapa cuma pikirannya toh. Jangan masya Allah mas. Tapi itu akan mengurangi pahala puasanya bisa hilang, bisa habis. Wong puasa itu supaya dekat kepada Allah, banyak ibadah, kok malah banyak menghayal. Nikmat Ustaz, lah iya. Puasa itu untuk melatih, jangan seperti itu. Bayang-bayangin terus keluar. Alhamdulillah para ulama kita mengatakan puasanya tidak batal. Tapi kalau tadi cium-ciuman batal dan tidak kafarat. Kalau Ustaz, ini jangan, ini insya Allah kalian tidak melakukan, ini cuma hanya contoh aja ya. Itu saat orang pakai tangannya itu Ustaz gitu. Ini saya yakin kalian tidak melakukan, ini cuma berbicara hukumnya saja ya, hukumnya saja. Orang yang melakukan seperti itu puasanya batal dan harus mengkodok, syukur ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.